Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Anten Official. Baiklah, pada video hari ini saya akan mempresentasikan analisis jurnal yang berjudul Interpretasi Stakeholder Kesehatan terhadap Pengembangan Program Telemedicine Temenin. Latar belakang telemedicine telah mengubah sistem komunikasi kesehatan dengan menghadirkan solusi teknologi dalam pelayanan jarak jauh. Program Temenin di Indonesia dirancang untuk meningkatkan akses kesehatan di wilayah terpencil seperti Papua Barat, namun implementasinya menghadapi tantangan budaya, teknis, ekonomi, dan regulasi yang berdampak pada efektivitas komunikasi dan pelayanan. Pengertian penelitian telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh dengan tujuan mengatasi kesenjangan akses dan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Selanjutnya itu tujuan penelitian untuk memahami interpretasi stakeholder kesehatan terhadap pengembangan program telemedicine, temenin mengidentifikasi tantangan dan menganalisis implikasi komunikasi berbasis teknologi dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya itu ada permasalahan. Permasalahannya itu yang pertama, sentralisasi layanan kesehatan di kota besar menghambat akses di wilayah terpencil. Yang kedua itu relasi dokter pasien menjadi kurang personal karena mediasi teknologi. Yang ketiga, kurangnya regulasi spesifik untuk telemedicine meningkatkan risiko hukum. Yang keempat, dominasi pandangan ekonomis mengurangi orientasi pada kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, intuisi dan empati dalam komunikasi medis berkurang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaatnya yang pertama, memberikan wawasan untuk perbaikan implementasi program telemedicine. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan regulasi telemedicine. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman komunikasi berbasis teknologi di layanan kesehatan. Selanjutnya itu hasil penelitian. Yang pertama, modernisasi layanan. Telemedicine dipandang sebagai alat bantu teknis, bukan transformasi paradigma. Yang kedua, teknikalisasi pembangunan. Program lebih berorientasi sebagai proyek ketimbang tanggung jawab pelayanan. Yang ketiga, otoritas dan kompetensi. Kompetensi diukur dari kemampuan mengoperasikan teknologi, mengurangi relasi empati. Dan yang keempat, otoritas dan kompetensi. Kompetensi diukur dari kemampuan mengoperasikan teknologi, mengurangi relasi empati. Dan yang kelima itu nalar ekonomis, logika bisnis mendominasikan layanan kesehatan, membatasi perhatian pada kebutuhan pasien. Relasi dokter pasien, teknologi mengurangi personalisasi hubungan, mengarah pada reduksi empati dan intuisi. Yang terakhir, regulasi dan perlindungan. Tidak ada regulasi yang jelas, meningkatkan risiko malpraktik dan kesalahan teknis. Dan kesimpulannya itu, stakeholder kesehatan cenderung memandang telemedicine hanya sebagai alat teknologi sehingga mengurangi intuisi dan pemahaman dalam komunikasi layanan kesehatan. Transformasi masalah kesehatan pasien menjadi data digital menyebabkan distorsi atau penyimpangan komunikasi yang sistematis. Peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan untuk memahami pengalaman pengguna atau dokter dan pasien secara subjektif serta mengkaji aspek komunikasi dan ekonomi politik platform telemedicine. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk memperluas wawasan teoritis dan praktis. Dan sarannya itu penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami pengalaman pengguna baik pasien maupun tenaga medis. Yang kedua, fokus pada aspek komunikasi dan ekonomi politik platform telemedicine yang dikembangkan. Yang ketiga, penyusunan regulasi khusus untuk melindungi hak pasien dan meminimalkan risiko teknologi. Yang terakhir, peningkatan pelatihan bagi tenaga medis untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi tanpa kehilangan aspek empatik. Dan ini kasus 5 tahun ke belakang. Contoh kasusnya itu kasus program Temenin di Papua Barat 2017 sampai 2019. Papua Barat dipilih sebagai lokasi implementasi karena tantangan geografis dan terbatasnya akses kesehatan. Program ini dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan PT Telkom dalam periode 2012 sampai 2017 dan mulai diterapkan pada tahun 2017. Permasalahan yang ditemukan sentralisasi kebijakan. Program lebih terfokus di kota besar sehingga sulit menjangkau masyarakat terpencil. Kurangnya regulasi,
Tidak adanya panduan spesifik tentang implementasi telemedicine yang memadai meningkatkan risiko kesalahan operasional. Relasi dokter-pasien, relasi yang termediasi teknologi menyebabkan berkurangnya komunikasi personal, empati, dan kepercayaan. Dan kesenjangan infrastruktur yang tidak merata membuat efektivitas program terganggu. Dan dievaluasi pada tahun 2019. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program di Papua Barat dan potensi pengembangan ke daerah lain, termasuk Kulon Progo. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun program memberikan akses yang lebih luas, namun keberlanjutannya terganggu oleh kurangnya dukungan regulasi dan adaptasi budaya, sehingga menimbulkan dampak positif dan negatif. Positifnya itu meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Dampak negatifnya itu menimbulkan tantangan baru dalam aspek relasi, komunikasi, dan pengelolaan sistem. Dan ini ada beberapa referensi dari jurnal yang saya dapatkan. Ada dari Francisco Budi Hardiman, Agus Sudibyo Jagat Digital, terus Prasanti D, dan Indriani SS, dan Aga Z et al. Terus ada Gerald Mar dan Jonathan. Ini referensinya ya teman-teman. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.